Allah ya Rabbu, ya, jadikanlah anak-anakku, dzurriyyah keturunanku, yaitu anak yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita. Dan jadikanlah mereka itu kami pemimpin di antara masyarakat yang bertakwa. Nah itu kita gaungkan setiap hari, ya, bahkan lebih mungkin dari 5 kali setelah pada sholat, mungkin sholat subuhnya juga, ya, sholat malamnya juga. Artinya kita berharap lahir dari kita itu adalah generasi yang apa? Yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita. Maka di antara usaha upaya untuk mencetak generasi yang robbani, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, generasi yang bisa menyejukkan mata dan pandangan hati kita adalah ada upaya yang pertama adalah diawali dengan bagaimana seseorang itu apa memilih pasangan hidup atau memilih pasangan untuk menikah. Kata Nabi, nikahilah perempuan itu karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena akhlak dan agamanya. Maka prioritas utama adalah apa? Kepada akhlak dan agamanya. Maka dari pasangan yang akhlaknya baik, agamanya baik, semoga akan tercipta atau akan terbentuk generasi yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita. Lalu yang kedua, upaya untuk mencetak generasi robbani yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita itu adalah langkah yang kedua itu ketika seseorang sudah menikah, maka dia akan apa? Akan melahirkan seorang keturunan, dzurriyyah keturunan, ya. Dan kewajiban orang tua ketika anak sudah lahir ke dunia ini, maka kewajiban yang pertama adalah apa? Memberikan nama yang terbaik, ya, nama-nama yang terbaik. Dan salah satu kesenangan Nabi itu dalam kitab Nasaihul Hikmah itu bahwa dikatakan Nabi itu menyenangi satu nama-nama yang indah, nama-nama yang indah yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, ya, dan dari nama-nama yang baik tentu dari nama-nama para sahabat juga kan. Maka namailah anak yang baru lahir itu dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang bermakna tentang keislaman, ya. Ya, bisa kalau nama diambil dari Asmaul Husna, ya, katakanlah kalau misalkan kita menamakan seseorang itu Abdullah, berarti dia apa? Seorang hamba Allah, ya, Rahman Rahim, yang maha Rahman, yang maha Rahim. Nah, semua itu bagian daripada upaya untuk apa? Untuk menjadikan, mengusahakan, mengupayakan agar kita itu bisa apa? Bisa mencetak generasi yang bisa menyejukkan hati dan pandangan mata kita, ya. Ya, jangan sampai kita menamakan anak kita sesuatu yang nama yang tidak disukai oleh Allah. Apakah ada hari ini seseorang yang menamakan orang tuanya dengan nama Fir'aun? Kira-kira nggak ada, Pak, ya? Atau Namrud gitu, ya. Artinya seorang manusia yang dosanya itu jarang-jarang dosa seseorang yang ngaku Tuhan gitu, ya. Itu seperdosa, ya. Bahkan iblis, setan perkayangan pun itu nggak ngaku Tuhan, dia ngaku ya hamba Allah gitu. Cuman karena nggak mau taat saja, nggak mau bersujud ataupun menghormat kepada Nabi Adam gitu. Jadi Fir'aun atau Raja Namrud itu adalah manusia yang kejahatannya itu melebihi daripada iblis atau itu sendiri. Maka jangan sampai kita menamakan hal-hal yang sesuatu yang yang bermakna yang jelek, ya. Tapi lamun zaman pengen ya saya ya gampang kan menyambung misalnya lahir hari Kamis, terus puputannya Senin gitu ya, gitu ya. Ya gampangnya gitu lah. Nah kemarin saya lahir Kamis, terus puputnya Ahad, ya berarti miskat kan itu. Ya ini umum gitu ya. Di kampung-kampung ya begitu, Pak. Kamu kan mereka aturannya baru pengetahuan. Artinya ajaran Islam itu belum semuanya maksud. Maka hari ini semoga kita dakwah Islam sampai kemana-mana gitu, ya. Artinya ketika menamakan anak-anak kita itu nama-nama yang indah, yang bermakna yang bagus gitu, ya, dalam pandangan tataran ajaran Islam. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menciptakan generasi robbani, generasi yang bisa menyejukkan mata dan pandangan hati kita. Maka
usaha upaya ketiga itu adalah apa? Memberikan pendidikan yang terbaik. Bagaimana kita ketika sudah menamai nama yang indah, kemudian berikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah ini Pak ya, ini salah satu upaya untuk menuju ke arah sana, mencetak kader-kader atau anak-anak yang akan berakhlak karimah. Di sini ada kalistung, ada pendidikan bahasa Inggris ya, ada juga pelajaran syar'i ya, mengaji zaman ada ya, Iqra, kemudian dan lain-lainnya. Jadi ada banyak selain kurikulum umum juga kurikulum syar'i yang diajarkan di sini. Ya. Dan itu adalah upaya untuk apa? Salah satu upaya yang terbaik untuk mencetak generasi yang rohani, yang berakhlakul karimah, yang bisa menyenangkan hati dan pandangan mata kita. Waktu itu ada 3 metode ini, semoga menjadikan anak-anak kita generasi yang yang bisa menunjukkan pandangan mata dan hati kita. Mungkin itu ya dari saya, biar pengingat dari saya pribadi dan juga untuk para hadirin yang hadir pada kesempatan di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak Ta'ala mengatakan waktu jadi kisaiti buluhun wala buluhun 5 jorok halisah. Kalau kita melukai tubuh maka akan ada harapan untuk tubuh. Tetapi kalau lidah lukai hati, kemana tidak akan bisa. Kita mohon maaf Bapak. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari pribadi saya sendiri yang masih jauh dari sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.